Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fauzia Hafsah dari kelas D jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor NPM 18510400237. Dalam mata kuliah Manajemen Operasi, saya akan menyampaikan 3 materi. Aplikasi yang pertama yaitu manajemen proyek, yang kedua kontrol kualitas, yang ketiga penjadwalan. Dan saya akan memberikan bagaimana tutorial cara pengerjaan POM dari masing-masing materi. Umumnya, proyek bisa dikatakan sebagai suatu rangkaian yang terkait dengan tugas yang mengarah pada hasil atau output besar. Nah, manajemen proyek ini sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan, perencanaan, pengendalian sumber-sumber daya seperti manusia, bahan, mesin, dan lain-lain. Saya akan memberitahukan bahwa pengerjaan proyek manajemen dengan menggunakan POM ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu proyek dan berapa lama durasi terpanjang atau yang di sini disebut dengan jalur kritis. Nah, dalam POM nanti jalur kritis itu ditandai dengan jalur yang berwarna merah. Dalam POM ada aktivitas utama. Aktivitas utama ini beberapa rangkaian atau beberapa tahap dari awal rangkaian sampai finishing. Ada kode ini dari A sampai kode berikutnya ditentukan dengan beberapa rangkaian. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Saya beri contoh misalnya kode B pendahuluannya diisi dengan A karena rangkaian B itu dikerjakan setelah rangkaian A selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengerjaan POM untuk proyek manajemen di aplikasi QM. Kita buka aplikasi QM-nya. Kita klik modul. Kita klik proyek manajemen. New. Kita klik yang single time estimate. Nah, di sini ada titel. Saya akan kasih contoh, titelnya akan saya isi dengan pembangunan gedung rektorat baru UINRIL. Nah, di sini ada number of activities. Contoh saya ada 15 rangkaian. Row names-nya kode ABCD. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Bisa dilihat di sini activity-nya dari A sampai O. Lalu selanjutnya kita isi activity time-nya sesuai dengan waktu yang ada di rangkaian. Nah, jika sudah diisi seperti ini, predecessor 1 di sini ada sampai 7. Ini diisi sesuai dengan rangkaian. Ini adalah pendahuluan yang saya jelaskan sebelumnya.
Jika sudah seperti ini, kita klik solve. Kita bisa lihat ini hasilnya. Di sini ada project 362, artinya pembangunan gedung Rektorat UINRIL ini akan selesai kurang lebih dalam waktu 1 tahun. Dan dari semua angka yang ada di sini, di Slack semuanya menunjukkan angka yang sama dan berwarna merah kecuali yang B. Dia menunjukkan angka 10. Jadi dari data tersebut yang Slack hanya satu, yaitu pada rangkaian B. Nah, ini presiden grafiknya. Kita bisa lihat di sini ada yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini yang saya sebutkan sebelumnya adalah jalur kritis. Maksudnya, jalur kritis ini jalur yang memiliki durasi terpanjang. Jika ingin melihat early time-nya, nah ini adalah early time, ada di hari ke-30 sampai 45. Di late time-nya atau keterlambatan itu ada di hari 40 sampai 55. Nah, ini early and late time. Bisa dilihat early-nya dimulai dari hari ke-30 dan late time-nya paling lambat dia memulai pekerjaan itu ada di hari ke-45. Kontrol kualitas atau kontrol chart ini digunakan untuk memantau stabilitas dari suatu proses, untuk mengendalikan proses produksi sehingga menghasilkan kualitas yang unggul. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengerjaan POM Quality Control atau Control Chart di aplikasi QM. Saya akan memberikan contoh kontrol kualitas pada produksi tempe Kopti. Saya akan mengambil contoh observasi dilakukan sebanyak 15 kali dalam pengambilan 30 sampel setiap observasinya. Nah, sekarang kita buka aplikasi QM-nya. Kita klik modul, kita klik quality control, new, kita klik P-chart. Detailnya disesuaikan dengan contoh yang saya berikan tadi. Nah, di sini ada number of sample. Itu yang saya bilang sebelumnya, berapa banyak pengambilan sampel. Di sini sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Bisa dilihat sampel number-nya ada dari 1 sampai 15 dan sebelahnya ada defects. Untuk defect-nya kita isi berapa kecatatan
dari 30 produk atau tempe dalam setiap pengambilannya. Jika sudah diisi seperti ini, sampel size-nya kita ganti sesuai dengan pengambilan. Lalu kita klik solve. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat. Total defect-nya ada 11. Total unit sampel ada 450. Ini karena 15 kali pengambilan dari 30 sampel, jadi dikali. Defect rate-nya 0,244. UCL-nya ada 109, CL-nya ada 0,244, LCL-nya ada 0. Kita klik solution. Kita lihat control chart. Nah, bisa lihat di sini, ini hasilnya. Jika melihat hasil dari sini, disimpulkan bahwa proses produksi yang dihasilkan masih dalam batas aman terkendali. Hal itu kenapa? Karena dari sampel 450 hanya diperoleh cacat 11. Dari perhitungan P-chart diperoleh batas atas UCL 109. Batas bawah LCL itu 0. Dan rata-rata CL itu 0,244. Jadi, dari produk tempe tersebut, cacat yang dihasilkan masih di dalam batas kendali yang berada di antara batas atas dengan batas bawah. Penjadwalan adalah keputusan kapasitas jangka menengah. Maksudnya adalah penjadwalan ini kita bisa mengetahui keahlian orang-orang yang kita pekerjakan. Di dalam penjadwalan ini kita bisa mengetahui di mana sih keahlian orang-orang yang ditugaskan untuk bekerja. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengerjaan POM penjadwalan di aplikasi QM. Kita buka aplikasi QM-nya. Kita klik modul. Kita klik assignment. Di file, kita klik new. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di sini ada title. Title bisa disesuaikan dengan penjadwalan. Saya akan beri contoh.
titelnya adalah proyek penjualan. Di sini ada number of jobs dan number of machine. Ini juga bisa disesuaikan dengan jobnya. Di row names, ini tetap job 1, job 2, job 3. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, bisa dilihat. Di sini ada job 1 sampai job 4. Ini jobnya bisa diganti. Saya akan beri contoh dengan menggantinya nama orang. Sini ada mesin 1 sampai 4. Ini juga bisa diganti. Saya akan beri contoh menggantinya mesin 1 dengan buah. Mesin 2 dengan sayur. Yang ketiga, es. Yang keempat, baju. Nah, selanjutnya kita isi data sesuai dengan proyek penjualan. Jika datanya sudah diisi seperti ini semua, kita klik Solve. Nah, ini hasilnya. Di sini ada tulisan Assign, itu ditandai dengan warna biru, angkanya juga warna biru. Assign di sini adalah menunjukkan kecocokan. Jadi bisa dilihat, ini Ana, assign-nya 65 ada di sayur. Jadi Ana ini ahli dalam berjualan sayur. Maksudnya bukan berarti Ana tidak bisa menjual yang lainnya seperti buah, es, baju. Akan tetapi assign-nya Ana adalah memang berjualan sayur karena penjualan Ana banyak jika dia menjual sayur. Begitupun dengan yang lainnya, seperti Ani. Ani assign-nya 40 ada di baju. Berarti Ani keahliannya adalah menjual baju daripada menjual yang lainnya. Ara assign-nya 60 ada di es. Begitu juga Ari assign-nya 60 ada di buah. Jadi dari sini kita bisa melihat di mana masing-masing keahlian mereka dalam berjualan. Sekian materi dan tutorial yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.